Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sama diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian edisi Jumat 12 Desember 2025. Kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita minta kekuatan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas kehidupan dan kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh menikmati hari yang baru dengan penuh keberkatan. Kami akan membaca firman kebenaran-Mu. Kuasai hati kami dengan kekuatan Roh Kudus untuk memahami firman kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Rut 4 ayat 13 sampai dengan 17. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama diberkati Tuhan, masa-masa berat dalam hidup karena ragam kesukaran dan kegetiran kerap membuat seseorang dengan gampang mengatakan, "Tuhan tidak peduli, Tuhan telah meninggalkannya." Pada titik inilah banyak orang putus asa dan tidak lagi peduli akan Tuhan maupun akan firman-Nya. Orang akan menempuh hidup dengan jalan pikiran dan perasaannya sendiri dan melakukan apa yang dianggap baik dan benar menurut pertimbangannya. Kepahitan hidup yang dialami Naomi telah membuatnya begitu kecewa dan amat terluka, sehingga ia berkata kepada kerabatnya, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Sebab Yang Maha Kuasa telah membuat hidupmu pahit dan telah bersaksi melawan aku." Tentu saja luka-luka batin yang dialami Naomi dapat membuatnya berpaling dari Tuhan. Tetapi apakah Tuhan sungguh telah meninggalkannya? Bapak, Ibu, dan saudara yang sama diberkati Tuhan, peristiwa tampilnya Boas sebagai penebus hak Elimelek dan Naomi, serta kesediaan Boas untuk memperistrikan Rut yang kemudian melahirkan Obed baginya, adalah wujud nyata bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan Naomi ataupun meninggalkan umat-Nya. Lewat kelahiran Obed, umat sedang menyaksikan rencana Allah yang besar atas mereka dan atas bangsa-bangsa. Sebab dari Obed inilah kemudian lahir Isai, ayah Raja Daud. Karena itu,
perempuan-perempuan yang datang menjumpai Naomi dan Ruth, mengajak Naomi untuk memuji Tuhan atas anugerahnya, terlebih atas kesetiaannya. Bapak Ibu yang sama diberkati Tuhan, hidup yang kita alami memang tidaklah pernah mudah. Kita bisa terluka, kecewa, sakit hati, dan geram dibuatnya. Namun, kisah hidup yang dialami Naomi, Ruth, dan Boas menjadi pengingat bagi kita bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami datang bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu. Kami boleh diberi kesempatan untuk membaca firman kebenaran-Mu yang senantiasa mengajarkan kami untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan. Kiranya kasih Kristus yang akan menuntun dan memampukan kita untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam setiap rangkaian kehidupan kita. Berkati dan berikan kami kekuatan sepanjang hari ini dalam setiap tugas dan pekerjaan yang akan kami kerjakan. Kiranya senantiasa mendatangkan berkat dan sukacita. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu dan yang mencari lapangan pekerjaan. Kiranya Tuhan selalu memberkati, membuka jalan, dan memberikan yang terbaik. Jemaat Tuhan yang sedang berduka, kiranya diberi kekuatan dan penghiburan. Dan yang dalam kelemahan tubuh, kiranya diberi pengharapan dan kesembuhan dari Tuhan. Ini doa dan pengharapan kami, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama diberkati Tuhan, demikian renungan pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.